Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai fondasi dari mekanika kuantum, yaitu kita akan mempelajari postulat-postulat ya untuk mekanika kuantum. Nanti akan ada 5 postulat. Kita mulai dari yang pertama dulu. Postulat yang pertama ini menjelaskan mengenai keadaan suatu sistem kuantum dan juga himpunan yang memuat seluruh keadaan-keadaan bagi suatu sistem kuantum. Nah, jadi keadaannya itu diwujudkan dalam bentuk apa secara matematis, dan ruang atau himpunan yang memuat bagi keadaan tadi berupa apa. Nah, postulat pertama menyatakan bahwa setiap sistem kuantum itu bersesuaian dengan suatu ruang Hilbert H yang separabel. Kemudian keadaan-keadaan yang mungkin bagi suatu sistem kuantum itu diwakili oleh vektor-vektor satuan anggota ruang Hilbert yang separabel tersebut. Jadi kalau tadi di awal saya katakan kita akan mempelajari keadaan bagi suatu sistem kuantum itu diwakili oleh apa. Nah, di postulat 1 ditegaskan bahwa keadaan itu diwakili oleh vektor-vektor satuan. Nah, vektor-vektor satuan ini merupakan anggota dari ruang Hilbert yang separabel. Jadi, ruang keadaan berarti adalah ruang Hilbert yang separabel. Kemudian, dua vektor satuan yang hanya berbeda fase itu akan menyatakan keadaan yang sama. Nah, apa sih maksudnya berbeda fase? Ya, berbentuk seperti ini saja. Psi 2 dan psi 1 kalau memenuhi persamaan seperti ini, maka kita katakan psi 2 dan psi 1 itu berbeda fase saja. Kalau kita ambil modulus kompleks kuadratnya, maka akan sama nih antara kanan dengan kiri ya. Itu. Nah, kemudian karena berlakunya persamaan 6.1 ini, maka kita katakan bahwa psi 2 itu mewakili keadaan yang sama dengan psi 1. Nah, contoh ruang Hilbert yang kita pakai dalam mekanika kuantum ini, diantaranya untuk sistem partikel yang berada dalam potensial sumur Tahingga, kita sudah mempelajari itu ya. Maka sebagai ruang Hilbertnya untuk sistem tersebut adalah L kuadrat 0,Vp ya. Kemudian kalau untuk partikel dalam potensial harmonik dan juga partikel dalam partikel bebas, maka ruang Hilbertnya adalah L kuadrat R. Mengenai ruang L kuadrat ini sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Kemudian sekarang untuk postulat yang kedua. Postulat kedua ini menjelaskan mengenai besaran fisika dalam mekanika kuantum dan apa yang mewakilinya. Nah, jadi dikatakan dalam postulat 2 bahwa besaran-besaran fisika pada suatu sistem kuantum itu diwakili oleh operator-operator yang swaдаmping atau self adjoint ya, yang bekerja pada ruang Hilbert sistem kuantum tersebut. Nah, spektrum dari operator swadamping tadi itu mewakili besaran-besaran berisikan nilai-nilai yang mungkin keluar ya dari pengukuran besaran O tersebut. Jadi ini sudah ditegaskan pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi bahwa setiap besaran fisika akan kita nyatakan, kita wakili dalam mekanika kuantum itu dengan menggunakan operator yang self adjoint atau swadamping. Nah, setiap operator termasuk operator yang self adjoint itu pasti memiliki spektrum, dan spektrumnya untuk operator yang swadamping pasti termuat dalam himpunan bilangan real ya untuk spektrum dari operator yang self adjoint. Nah, nilai-nilai anggota spektrum itulah yang akan menyatakan nilai-nilai hasil pengukuran besaran O tadi ya. Jadi kalau kita mengukur besaran O, maka sebagai hasil ukurnya adalah hanya yang termuat di dalam himpunan spektrum si operator O-nya. Begitu ya. Jadi tidak mungkin pengukuran besaran O itu akan menghasilkan suatu nilai yang tidak ada di dalam himpunan spektrum ini.
Oke, ini penegasan di postulat kedua. Nah, beberapa besaran fisika yang sudah kita pelajari diantaranya posisi, operatornya seperti ini, momentum, ini dia operatornya, potensial. Nah, ini tergantung nanti ya definisi potensialnya apa. Kalau potensial sumur Taiga seperti apa, potensial harmonis seperti apa, potensial Dirac misalnya seperti apa. Nah, ini semua nanti bergantung pada kasus yang kita bahas ya. Kemudian operator tenaga kinetik T P kuadrat per 2M itu tentunya bentuknya akan menjadi seperti ini. Kemudian yang Hamiltonian yaitu tenaga kinetik ditambah tenaga potensial akan menjadi seperti ini. Nah, ini yang sudah kita pelajari pada bab-bab sebelumnya. Semuanya masih dalam ranah satu dimensi saja. Nah, maka nanti setelah ini insya Allah kita akan mempelajari yang versi 3 dimensi. Ya, sistem kuantum versi 3 dimensi, sistem kuantum yang 3 dimensi. Sehingga operator-operatornya juga akan menyesuaikan nanti menjadi operator-operator yang 3 dimensi. Nah, termasuk nanti ada tambahan satu operator lagi yang akan kita pelajari yaitu operator untuk besaran momentum sudut. Ya, karena pembicaraan ranah satu dimensi kita tidak mengenal momentum sudut, maka nanti pada pembicaraan yang 3 dimensi akan muncul itu ya. Baik, kemudian setelah kita mempelajari apa yang mewakili bagi besaran fisika dalam mekanika kuantum, maka sekarang kita mempelajari mengenai kaidah peluang. Itu dimasukkan dalam postulat ketiga ya. Jadi dalam postulat ketiga ini dikatakan bahwa jika suatu sistem kuantum sedang berada pada keadaan besi ini berarti vektor dalam ruang Hilbert, maka distribusi peluang dari pengukuran besaran O pada keadaan tersebut harus memenuhi persamaan berikut. Ya, ini momennya O ya. Momen yang ke M ini ya. Psi nilai ratanya O pangkat M pada keadaan besi sama dengan, ini adalah produk skalar antara besi dengan operator O yang dikenakan pada besi sampai M buah kali. M-nya adalah bilangan bulat positif. Nah, perhatikan di sini ya, bahwa nilai-nilai yang mungkin keluar dari pengukuran berbagai besaran fisika itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Ya, sebagaimana kita sudah bahas pada beberapa contoh sistem kuantum, kita dapati di situ nilai untuk besaran energi, waktu itu pembahasan kita adalah sistem potensial sumur Taiga, potensial harmonik, kemudian potensial Dirac. Maka nilai energinya ada yang dalam kasus-kasus tadi ada yang berupa nilai-nilai yang diskrit ya, nilai-nilai diskrit. Tapi ada juga nanti besaran-besaran yang nilai hasil pengukurannya akan berupa nilai-nilai yang kontinu, sehingga dalam hal ini kita katakan bahwa nilai dari suatu besaran itu, nilai hasil pengukuran dari suatu besaran itu bisa jadi dia berupa nilai diskrit, bisa jadi juga berupa nilai yang kontinu. Kemudian hasil pengukurannya juga akan bergantung kepada keadaan pada saat kita ukur besaran tersebut. Jadi sampai di sini kita dapati bahwa peluang mendapatkan suatu nilai hasil ukur ya untuk suatu besaran itu bergantung pada dua hal. Satu, pada besaran apa yang mau kita ukur ya, karena nanti menentukan karakter nilai-nilai hasil ukurnya. Kemudian yang kedua, pada keadaan mana kita mengukurnya, pada keadaan yang apa kita mengukurnya gitu. Nah, jadi kita dapat katakan bahwa di sini penting kita tegaskan ada subskrip keadaan di sini ya, untuk menyatakan bahwa nilai rata atau nilai harap dari O pangkat M ini itu kita hitung pada keadaan besi atau kita ukur pada keadaan besi. Nah, sekarang dari rumus yang tadi ini ya, dari rumus ini kalau M-nya sama dengan 1, maka di sini adalah nilai harapnya O
Lalu di sini tentunya M-nya pangkat 1 juga. Nah, sehingga kita dapatkan bentuk seperti ini ya. Oke. Kemudian kalau psi itu merupakan vektor ya bagi operator O-nya, sehingga berlaku persamaan nilai seperti ini, berarti lambdanya adalah anggota dari spektrumnya, maka dari rumus ini 63 tadi ini dapat kita gantikan dengan lambda pangkat M kalikan psi ya. Karena O dikalikan psi itu adalah lambda psi, kalau O-nya sampai M buah kali berarti di sini muncul lambda sampai M buah kali. Sehingga kita dapatkan seperti ini. Kemudian karena ini hanyalah suatu bilangan real, dia bisa kita keluarkan dari produk skalar ini sehingga muncul lambda M. Kemudian karena psi tadi normal, psi satuan, maka psi diperolehkan dengan psi akan ketemu sama dengan 1. Jadi kita dapatkan di sini lambda pangkat M. Nah, yang menarik, kalau M-nya 1, maka nilai harap dari besaran O pada keadaan psi tersebut itu sama dengan lambda. Oke. Nilainya langsung lambda. Ini berarti apa? Berarti keadaan berarti bahwa pengukuran besaran O ini pada keadaan psi itu deterministik. Jadi tidak acak ya. Karena apa? Nilai harapnya begitu kita ukur si besaran O ini, nilai harapnya adalah pasti lambda itu. Nah, jadi pasti lambdanya inilah menunjukkan bahwa pada keadaan psi yang demikian, yaitu yang ini, yang berlaku persamaan soal nilai ini, pengukuran besaran O tadi menjadi bersifat deterministik ya. Nah, sekarang kalau kita tinjau yang lebih umum, misalkan keadaan kuantumnya bukan seperti ini, bukan keadaan kuantum yang memenuhi persamaan soal nilai ini, tapi misalkan dia dapat dinyatakan dalam kombinasi linear ya, kombinasi linear hingga begini dari vektor-vektor En, di mana vektor En itu adalah basis ortonormal ya, basis ortonormal dari si ruang Hilbertnya, dan alfa N tentunya adalah koefisien yang merupakan bilangan kompleks ya. Maka berdasarkan postulat kedua tadi, kalau kita mengukur besaran O ya, besaran O pada keadaan psi ini, yang akan kita dapatkan, sebelumnya untuk basis ortonormal ini diasumsikan dia ini semuanya En-nya ini adalah suavektor ya, suavektor terkait dengan operator O ini dengan nilai masing-masingnya adalah lambda N ya. Jadi ini suavektor masing-masing En ini adalah miliknya nilai lambda N. Nah, maka pada keadaan psi, kalau kita ukur besaran O-nya berdasarkan postulat 2 tadi, nilai yang akan keluar pasti salah satu di antara lambda N ini. Entah lambda 1, lambda 2 atau dan berapapun ya. Pokoknya salah satu di antara ini. Nah, maka sekarang berapa peluangnya hasil pengukurannya menghasilkan misalkan lambda 1? Nah, itu nanti akan ditentukan oleh koefisien alfa N di sini. Kalau ditanyakan berapa peluang mendapatkan besaran O bernilai lambda J, ya berarti kita ambil saja koefisien yang J di sini, lalu kita ambil modulus kompleks kuadratnya ini. Gitu ya. Aturannya seperti itu. Nah, ini kalau tadi keadaannya bisa dinyatakan seperti ini, atau si operator O-nya memiliki basis ortonormal seperti ini. Nah, nanti tentunya tidak setiap operator memiliki basis ortonormal seperti ini ya, belum tentu seperti itu. Nah, maka nanti untuk yang misalkan spektrumnya kontinu ya, kita harus menggunakan ekspansi semacam ini tapi yang versi kontinunya ya gitu, atau kita katakan kita menggunakan penguraian spektral versi kontinunya dari si operatornya itu. Baik,
Kemudian postulat keempat, kita namakan dia sebagai lompatan keadaan. Jadi begini, andaikan pada keadaan besi dari suatu sistem kuantum dilakukan pengukuran besaran O. Jadi misalkan suatu sistem kuantum sedang berada pada keadaan besi, lalu kita lakukan pengukuran pada keadaan tersebut ya, pengukuran besaran O. Nah, jika hasil ukurnya berupa nilai lambda yang tentunya anggota spektrum dari operator O, maka dalam postulat ini dinyatakan bahwa maka segera setelah pengukuran dilakukan, keadaan sistem akan berubah menjadi besi aksen. Yang mana besi aksen itu harus memenuhi persamaan ini. Jadi persamaan sewa nilai ini. Karena tadi keluarnya adalah lambda. Berarti besi aksen di sini adalah sewa vektor miliknya si sewa nilai lambda ini. Nah, jadi awalnya tadi besi, kemudian jadi kita persiapkan pada keadaan besi, lalu kita ukur besaran O-nya kok tiba-tiba dia berubah jadi besi aksen, maka berpindahnya keadaan kuantum besi dari besi menjadi besi aksen itu karena pengukuran ya, itu disebut sebagai keruntuhan dari fungsi gelombang atau kolaps ya. Kolapsnya dari fungsi gelombang. Nah, jadi kalau misalkan awalnya sistem berada pada besinya itu misalkan seperti ini bentuknya. Kemudian kita lakukan pengukuran besaran O dan misal yang keluar adalah lambda J, maka persamaan sewa nilainya untuk lambda J tentunya adalah mana tadi? Tentunya adalah tinggal kita ganti saja di sini lambda J, maka di sini adalah EJ, di sini adalah EJ ya. Jadi kita dapatkan harus persamaan nilai sewa nilainya seperti ini. Jadi kalau awalnya dia tadinya besi, lalu pas kita ukur misalkan keluarnya adalah lambda J, maka itu berarti keadaannya saat setelah kita ukur adalah EJ. Jadi, nah di sini kalau besi itu kita pandang sebagai fungsi yang menyimpan informasi yang lengkap mengenai keadaan sistem, maka keruntuhan fungsi gelombang tadi dari besi ujung-ujung jadi EJ gitu ya, gara-gara kita ukur itu jadi memunculkan masalah tersendiri ya. Diskusinya cukup alot, memunculkan beberapa madhab ya dalam mekanika kuantum ini. Nah, salah satu jalan keluarnya ya, kita coba pandang besi bukan sebagai fungsi yang menyimpan informasi yang lengkap. Jadi kita hanya memandang besi itu sebagai suatu fungsi yang membentuk peluang. Sehingga keruntuhan fungsi gelombang dari besi ke EJ pada kasus ini tadi itu dapat kita pandang sebagai atau dapat kita alihkan dia cara pandangnya dari perubahan tak kontinu keadaan sistem menjadi perubahan tak kontinu dari pengetahuan kita mengenai keadaan sistem. Jadi berarti besi ini sebenarnya bukan benar-benar menyatakan suatu keadaan gitu loh kalau kita anggap seperti ini tadi ya. Tapi sekedar dia adalah fungsi yang menyimpan atau yang membentuk peluang yang dapat kita gunakan untuk membentuk peluang. Jadi kita katakan saja keruntuhan fungsi gelombang itu merupakan bentuk perubahan yang tak kontinu ya, karena kan tiba-tiba ya. Jadi perubahan yang tak kontinu dari pengetahuan kita mengenai keadaan sistem. Kemudian berdasarkan postulat ini, maka kalau tadi setelah diukur kok dia runtuh ke EJ, maka begitu kita ukur kembali sesaat itu juga, seketika itu juga kita ukur ulang besaran O-nya, maka keadaan sistem dijamin masih ada di EJ juga. Jadi pertama kita ukur dia lompat ke EJ, kemudian langsung seketika kita ukur lagi maka akan didapati dia masih tetap EJ keadaan. Jadi kita akan tetap dapat nilai lambda J terus. Lambda J juga gitu. Saya coba ilustrasikan melalui ini. Misalkan ini adalah himpunan merupakan ruang Hilbertnya ya. Jadi isinya adalah keadaan-keadaan. Misalkan di awalnya adalah keadaan besi di sini. Saya gambarkan titik ini. Lalu pada saat dia berada pada keadaan besi ini, kita ukur. Jadi kita persiapkan dia pada keadaan besi, lalu kita ukur besaran O. Nah, maka
yang terjadi adalah si besinya akan langsung lompat, berubah menjadi besi yang lain. Dalam cerita tadi kita berubah ke EJ ya, maka inilah EJ-nya, langsung lompat ke EJ. Nah kalau kita langsung ukur kembali setelah kita ngukur pertama tadi keluar EJ, keluar lambda J, yaitu keadaannya adalah EJ, kita ukur langsung berikutnya tanpa jeda waktu yang lama, langsung kita ukur kembali, maka tetap sistem akan tetap berada di EJ, masih tetap ada di EJ, begitu. Itu yang dijamin oleh postulat keempat. Nah kemudian tapi kalau kita melakukan pengukuran ulang itu setelah mengalami jeda waktu ya, maka postulat 4 ini tidak menjamin bahwa si keadaannya masih tetap di EJ gitu ya. Dia tidak menjamin bahwa keadaannya masih ada di EJ, masih EJ gitu. Nah maka kita perlu postulat lagi ya untuk mengakomodir masalah evolusi dari keadaan kuantum. Jadi di sini di postulat kelima ditegaskan bahwa evolusi keadaan suatu sistem kuantum itu diberikan oleh persamaan Schrödinger ini. Ini persamaan Schrödinger yang sudah kita kenal semenjak awal-awal pertemuan kuliah ya. Dengan operator H-nya adalah operator Hamiltonian. Jadi kalau kembali ke ilustrasi tadi, misalkan awalnya besi dipersiapkan pada keadaan besi, lalu kita ukur ternyata dia keluarlah lambda J. Berarti keadaan si sistem saat ini adalah EJ. Nah kalau kita biarkan tidak kita ukur ulang lagi, maka dia akan berevolusi berubah menjadi besi yang lain ya. Nah kemudian pas kita ukur kembali bisa jadi dia akan lompat lagi menjadi besi yang tertentu begitu ya. Ini adalah tadi ya, lompatan atau keruntuhan fungsi gelombang tadi ya, itu diilustrasikan dengan garis merah putus-putus ini. Baik, jadi itulah postulat dari mekanika kuantum. Saya hanya menampilkan 5 ini saja, walaupun tentunya harus dirinci lebih jauh lagi ya setiap postulat tadi. Nah konsekuensi ya yang kita peroleh dari postulat kelima ini, yaitu dari persamaan Schrödinger ini, maka kita dapati bahwa nilai harap dari suatu besaran A misalkan itu akan konstan ya, nilai harapnya itu akan konstan kalau si operator A-nya itu komutatif dengan operator Hamiltonian. Ya, kalau misalkan kita berbicara komutatif itu berarti kalau vektor operator A dengan operator B kita bentuk komutatornya seperti ini, berarti AB min BA, lalu kita kenakan besi dan hasilnya misalkan sama dengan 0, berarti kita katakan operator A dan operator B itu komutatif ya. Saya tidak ingin mengatakan bahwa komutator antara A dan B sama dengan 0 itu menyatakan A dan B yang komutatif, tapi harus kita kalikan dulu dengan suatu fungsi dulu ya. Kalau itu sama dengan 0, maka operator A dan B kita katakan komutatif. Nah begitu juga dengan ini ya, kalau komutator H dengan A ini dikenakan besi nanti sama dengan 0, berarti H dan A itu komutatif. Nah kalau itu komutatif H dan A, berarti di sini hasilnya adalah 0 ya. Di sini hasilnya adalah, setelah tanda bar ini di sini adalah hasilnya 0. Sehingga produk skalarnya akan menghasilkan 0. Berarti turunan dari nilai harap ini adalah 0. Kalau seperti itu berarti nilai harapnya tidak bergantung pada waktu. Ya, jadi kita katakan berdasarkan persamaan Schrödinger ini, kita dapatkan bahwa nilai harap dari suatu besaran fisika itu akan konstan kalau besaran tersebut komutatif dengan Hamiltonian. Begitu. Operatornya itu komutatif dengan Hamiltonian. Jadi kita dapat, nah dari persamaan ini jelas ya, ini produk skalar ini menyatakan nilai harap dari yang di dalam sini ya,
nilai harap dari operator komutator antara H dengan A ini, sehingga ini tinggal kita masukkan saja I per H barnya, kita masukkan ke sini, maka kita dapati bahwa turunan terhadap waktu dari nilai harap besaran A itu sama dengan nilai harap dari komutator H dengan A ini dikalikan I per H bar ya. Nah, sifat-sifat dari komutator tadi yang definisinya seperti ini ya, itu memenuhi 1, 2, 3. Nah, yang keempat ini ekuivalen dengan identitas Jacobi ya, bentuk seperti ini itu. Jadi ini sifat-sifat dari komutator. Sebenarnya kalau mau dibikin lebih rinci lagi ya tentunya kita harus berbicara domainnya ya untuk setiap operasi ini. Tapi untuk tahap ini kita tinggalkan saja kelengkapan itu tadi ya mengenai domainnya. Nah, kemudian lebih jauh lagi ya dari persamaan Schrödinger itu kita akan dapati bahwa kalau Psi dan V itu merupakan solusi atau penyelesaian dari persamaan Schrödinger, maka kita dapati bahwa produk skalarnya itu tidak bergantung pada waktu. Ya. Jadi artinya apa? Produk skalarnya merupakan suatu konstanta. Nah, jadi sampai di sini itu yang kita dapatkan dari postulat mekanika kuantum 1 sampai 5. Harapannya sedikit memberikan gambaran apa yang menjadi fondasi dari mekanika kuantum. Ya, sekali lagi tadi saya katakan di bagian yang keempat ini, postulat keempat ini sebenarnya ini sudah mengarah kepada salah satu mazhab dalam mekanika kuantum, ya, dan itu pembahasan mengenai berbagai mazhab dalam mekanika kuantum tentunya akan memerlukan waktu khusus ya, untuk memerlukan waktu khusus dan bisa melebar kemana-mana juga gitu. Makanya kita langsung saja pakai salah satu mazhab yang sudah populer dan saat ini bisa dikatakan itu yang paling bisa diterima, yaitu mazhab Copenhagen ya. Baik, untuk penjelasan fondasi mekanika kuantum saya cukupkan dulu sampai di sini. Mungkin tentunya nanti pada lain kesempatan bisa kita perdalam lagi seiring dengan tulisan di buku ini juga mungkin semakin saya perbaiki lagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.